Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi hari ini ya, saya sebenarnya dalam perspektif tentang bagaimana kita ini bisa menyadari, ya. Jadi ini konteksnya kan menyadari, bukan sekedar sadar. Menyadari hidup kita di tengah-tengah turbulensi dunia ini, terutama yang ada di negara kita. Antara tahun 15 sampai tahun 18 saya itu juga ngisi zaman disrupsi, karena saya sudah merasakan akan adanya disruption di dalam kehidupan ini. Ya, ternyata setelah itu ada pandemi, ya. Dan ini bukan pandemi kemarin, itu bukan akhir dari proses apa itu disruption itu, ya. Jadi ini masih berlanjut. Nah, di dalam kondisi yang cukup panjang, ya, itu kita harus bisa menyikapi. Cukup panjang kan, kalau saya itu sudah merasakan itu sejak tadi kan tahun 15 saya sudah menyampaikan tentang disruption. Padahal itu baru gejalanya waktu itu, gitu loh ya. Terasa sekali itu mulai tahun 18, ya. Dari mana kita bisa merasakan itu, ya? Dari orang yang punya hajat, ya, orang yang punya hajat untuk menikahkan. Biasanya itu gedung-gedung di pinggir jalan itu kalau hari Sabtu, hari Minggu itu selalu bendera itu larasnya itu untuk berapa isi gitu. Kadang kalau gedungnya isi 4, ya ada 4. Sejak tahun 18 itu menurun. Itu nggak ada terus jarang. Jadi itu menunjukkan bahwa ada suatu disrupsi, sesuatu kondisi yang tidak bisa lagi kita pandang sebagai normal, ya, jadi di situ. Nah, maka kita harus bisa memahami dulu aspek ini. Aspek ini sebenarnya mengenai kesadaran apa? Ya, kita ini kan tahu kan bahwa kalau Anda saya tanya sadar, ya pasti jawabnya sadar, kan gitu kan? Kayaknya kan kalau yang di sini enggak sih kayaknya, Pak. Oh gitu ya. Kekenyangan soalnya. Kalau kita membicarakan kesadaran itu dilihat dulu sadar dari sudut indera, ya. Ya artinya kalau ada kucing bunyi ngeong, kita itu mengerti itu kucing, itu sadar dalam arti indera. Ya. Jadi semua orang sekolah itu dididik untuk menyadari secara indrawi. Apa salah? Ya tidak, karena relasi kita dengan lingkungan kita itu setiap hari itu berkaitan dengan indera kita. Ya, jadi itu. Nah, kemudian ada kesadaran itu dalam arti diri. Misalkan, kenapa ya aku hari ini kok bete, ya kan? Kenapa hari ini kok saya merasa sedih? Kenapa ya hari ini kok saya merasa seperti itu, nggak ada tanda bahagia, nggak ada tanda sedih, ya biasa-biasa saja. Nah itu sadar diri, ya. Nah, jadi setiap orang sering ya di dalam kondisi tertentu itu tahu-tahu itu merasa sedih, tahu-tahu. Kalau ditanya, nggak tahu sebabnya, gitu ya. Tahu-tahu itu merasa happy, juga nggak tahu sebabnya. Nah, baru itu di kedokteran itu bagiannya Pak Wayan itu menyebutkan, oh itu kan karena ada serotonin yang ketika terpicu oleh sesuatu maka dia naik. Kalau serotonin naik ya kita jadi happy, kan gitu kan. Terus kalau serotonin turun ya kita lagi agak down. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita itu berani sekali menghadapi hidup. Oh, adrenalinnya naik. Ya kan, kadang-kadang rasanya memandang hidup ini menakutkan ya. Itu karena adrenalinnya semakin turun. Jadi, nah itu karena berkaitan dengan tadi sadar diri tadi. Ya. Nah, sadar itu juga ada berkaitan dengan relasi kita. Misalkan gini, saya sadar saya ini seorang guru, ya kan misalnya, sehingga saya harus menempatkan
ketika apa ini berhubungan dengan orang, oh saya ini nggak boleh ya jadi apa ini sepertian itu karena posisi di sini ini guru ya. Ini fakta suatu hari ya. Karena saya sadar saya ini ngisi pengajian. Suatu hari diajak kuda lumping ya. Ya saya nolak, apa ini kan untuk happy saja gitu kan, yang ngajak itu bukan begitu masalahnya kan. Kalau hanya di sini misalnya happy saya bisa, tapi kan ada yang ngamera, ada yang itu, nanti kan tuh guru ngaji juga udah lumpingan. Jadi kita ini ternyata sadar itu bukan hanya sekedar sadar ada karena indera kita, ada karena diri kita, ya. Ada karena posisi kita, ya. Ya, posisi seorang ibu tentu berbeda dengan posisi seorang suami. Makanya ada yang kata, iya sih jadi suami, tinggal pilih-pilih saya ini jadi ibu. Waduh, ya, kalau ditinggal itu apa? Banyak yang dikerjakan. Nah, seperti itu. Ya. Makanya lihat saja kan, kalau seorang suami meninggal, si ibu bisa tahan, katanya gitu kan. Sampai berapapun nggak nikah nggak apa-apa. Tapi kalau seorang ibu yang meninggal, suami biasanya baru itu ngajari, gitu. Sudah dapat gantinya lah itu kan. Nah, ini sadar posisi. Dan semua ini itu mempengaruhi bagaimana kita bisa menyikapi, bisa merakit sehingga kita ini bisa dalam kondisi bahagia. Atau kalau dalam bahasa agama ya bisa merasa sakinah, bisa merasa apa itu tenang, bisa merasa mutmainah itu. Tapi masih ada satu yang dilupakan orang, sadar hakikat. Nah, jadi ada 4 ketika kita membicarakan kesadaran. Nah, 4-4-nya ini harus diramu, harus diolah sedemikian rupa untuk mewujudkan diri kita yang satu ini. Nah, misalkan sadar hakikat begini, iya hidup bakal mati. Sadar hakikat. Kalau begitu saya bagaimana harus menyikapi? Toh hidup itu bakal mati, ya kan? Oh iya ya. Ternyata semua ini bakal kita tinggalkan. Atau semua ini punya masa kadaluarsa. Itu sadar hakikat. Ya. Nah, tentu ya kan hakikat inilah yang dulu dibidik melalui yang namanya agama. Ya, dibidik artinya agama pada mulanya ya itu lebih berkaitan dengan kesadaran manusia sebagai makhluk hidupnya pada mulanya ya. Ya itu di zaman para rasul istilahnya itu. Ya, para rasul juga tidak membuat kan agama saya itu begini terus ini begini tidak ya. Ya, Anda yang Islam sudah pasti tahu kan di zaman para sahabatnya ya belum ada istilah hadis, belum ada istilah ilmu tauhid ya. Makanya istilah-istilah ilmu tauhid ya tidak ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Nggak akan ketemu mana ini ada kata tauhid, nggak ada. Jadi seperti itu ya. Begitu pula istilah mazhab juga tidak ada. Jadi ini proses. Jadi agama yang semula ya itu dibangkitkan ya, kalau di zaman Nabi itu kan dikatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak ya, sesungguhnya aku ini diutus untuk ya, liutamima itu memprioritaskan, mengarus utamakan atau mengutamakan ya budi pekerti. Tapi kan ini nanti hilang istilahnya, orang tidak berfokus pada di sini ya. Budi pekerti Anda sebaik apapun nanti dalam perjalanan agama dianggap sesat kalau tidak mengikuti ABC. Nah seperti itu.